Ini siapa lagi di sini nih? Halo, Royko. Ya, selamat pagi. Romo, aku dari Protestan mau tanya juga. Protestan mana? Dari Manado, Romo. Ya, maksudnya Gemim, Protestan apa? Denominasi. Gemim. Denominasi Gemim. Yuk, silakan. Aku mau tanya soal ini, Romo, tentang Matius 23. Romo, kalau yang untuk Tentang mana? Yesus, Tentang celakalah kamu. Celaka. ya yang Yesus macam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Ya, Farisi itu celakalah. diperuntukkan untuk di ayat 1 itu Kau baca dulu. berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Kau baca baik-baik di situ. Ya, Jaja naik dulu, Jaja. Baca lektor naik dulu. Jaja buka dulu. Matius 23 ayat 1. Sekarang kamu senang saya buka lampu kah? Kamu nih, tukang gosip semua. Kamu orang Indonesia kepo dengan orang mau gelap atau terang. Mau urus orang bermasalah. Udah aja baca tuh. Matius 23 ayat 1. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Tahan dulu. Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Oke, lanjut. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Oke. telah Yesus menduduki berkata kepada orang banyak dan para rasul. Tetapi tentang siapa? Di situ Royko. ya itu yang aku mau cari tahu. Ya. Itu ayatan barusan omong tadi. Ya. Yesus berkata kepada orang banyak dan para rasul. Tetapi tentang siapa? Ahli. Ahli-ahli Taurat ya dan orang-orang Farisi. Tujuan dari celaka semua itu untuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Baca kembali. Itu ya. Ya. Itu Romo, kalau misalkan ahli-ahli Taurat itu bisa disamakan nggak sama ahli-ahli kitab? Ya memang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab Yahudi. Oh, itu ya. Yang mohon maaf Romo, yang untuk penulis-penulis yang untuk kitab-kitab itu ya Romo. Tidak, mereka namanya penafsir. Kohen Gadol Oh. namanya. Oh, mau seperti cendekiawan gitu ya? Bukan, mereka itu seperti apa yang menetapkan hukum, menafsirkan dan menetapkan begitu. Contohnya nih, Royka, contohnya nih, Iya. contohnya. Oke, contohnya tuh. Jangan potong kayu hari Sabat begitu. Kalau engkau potong kayu hari Sabat, engkau dihukum mati. Oke. Nah, siapa yang menafsirkan itu? Karena itu nanti tugas dari ahli Taurat itu nanti bantu dulu CK antara yang CK Yohanes 5 ayat 39. Sekarang kita mengerti tugas dari ahli Taurat yang buat apa sih ahli Taurat? Buat apa di sini? Oke. Yohanes 5 ayat 39. 40. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Oke, sekarang kau sudah tahu ahli Taurat mereka buat apa? Tiap hari selidiki Kitab. cari ayat ini menyelamatkan, ahli ini tidak menyelamatkan. Oh begitu. Maka Yesus kritik mereka di situ. Oke. Tapi di atas di situ mengecam untuk bukan yang untuk ke murid-muridnya ya? Bukan untuk orang banyak. Makanya kita baca kembali bab 13 tadi, bab 23 tadi. Yesus berkata kepada orang banyak dan para murid-murid, ahli Taurat. Begitu. Contohnya begini. Saya berkata kepada Royko dan mereka yang ada di room ini bahwa ahli Taurat. Buat apa ahli Taurat nanti? Kita baca kembali.
Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki Musa. Sebab itu, kursi Musa. Musa tidak. Hati-hati. Lupa satu kata. Baca kembali. ya. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya, makanya Jeje, engkau tadi lupa baca kata kursi. Hati-hati. Karena Royko, kursi Musa yang sekarang itu namanya itu Santo Petrus punya, itu penting sekali. Yang dalam kekatolikan, oke? Kursi Musa, yang menduduki kursi Musa, karena Musa yang menerima hukum Taurat, maka tugas mereka, Cohen Godel ini, ahli-ahli Taurat semuanya ini, menafsirkan hukum Musa. Karena itu tadi, tugas mereka di Yohanes tadi, tiap hari menyelidiki ayat per ayat, kitab suci. Selidiki. Bisa mengerti? Iya. Oke, lanjut. Mereka menyelidiki kitab suci, lanjut. Mereka menduduki kursi Musa. Oke. Lanjut. Sebab itu, lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ini penting sekali, Royko. Penting sekali. Yesus tidak masuk ke dalam dosa pribadi, oke? Oke. Yesus bilang, ikutilah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikut apa yang mereka lakukan. Hebat sekali Yesus. Sedangkan kita ini mencampur adukan di situ, oke? Kalau diajar begini, pribadinya juga rusak. Yesus di situ memisahkan. Ikutilah apa yang diajarkan, tetapi jangan ikut apa yang dilakukan. Dosa pribadi. Itu yang harus kita lihat. Oke, lanjut. Sebab itu, lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya, tetapi tidak melakukannya. Lanjut. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Rocky, mereka ini Tapi- siapa, Royko, kata mereka ini siapa? Para ahli Taurat ya. Ahli Taurat. Lanjut ayat 5-nya. Tetapi Loncat. mereka sendiri, Loncat ayat 5. semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembah yang lebar dan jubah yang panjang. Lanjut ke 10. Loncat. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Loncat ke 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Oke. hai kamu orang munafik. Sudah. Rocky sudah bisa mengerti. Rizka, selamat datang. Rizka, yang hilang di mana nih? Yang hilang didapatkan kembali. Dia sudah mati dan hidup kembali. Dia sudah Sakit, Romo. hilang dan Baru didapatkan sembuh. kembali. Selamat Baru datang. sembuh. Sakit udah 2 minggu. Aduh, kesian ya. Oke. Oke. Yo, selamat datang. Cek aja. Royko, bisa mengerti? Bisa. Romo, aku mau tanya juga. Romo ini. Maaf Tanya ya Romo, saja, mau tidak apa. bertanya supaya bisa yang ayat 9-nya. Oh ya, silakan dibaca. Ya, berapa Romo? Ayat 9. Yang ayat 9. Iya. Ayat 9. Ya. Janganlah menyebut apapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Lanjut ayatnya, karena kalau hanya di situ engkau Ya. akan berbahaya sekali. Jangan Oke. yang kedua, jangan. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Lanjut.
Ya. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Oke, Royko, engkau bisa mengerti. Jangan sebut bapak, jangan sebut pemimpin, jangan sebut ayat 8, jangan sebut guru, jangan sebut apa. Kalau itu tidak bisa sebut semua. Jadi Ya, engkau ya, jangan ya. konsentrasi di kata bapaknya saja. Sedang itu, engkau Oke, pernah oke. engkau pernah memanggil seseorang jadi pemimpin? Enggak. Engkau pernah Artinya- bilang pemimpin? Ya. Engkau pernah bilang yang memimpin negara? Engkau pernah bilang? Oke, Romo. Ya tidak. Engkau jawab dulu pertanyaan saya. Saya bukan bilang oke. Engkau pernah mengatakan presiden kau punya pemimpin? Hanya presiden saja. Tidak. Engkau jawab saja. Engkau pernah mengatakan saya punya pendeta memimpin? Jawab saja dulu. Saya mengerti pertanyaanmu tentang Bapak, tetapi larangan kedua, jangan menyebut seorang sebagai pemimpin. Jawab dengan jujur. Engkau pernah mengatakan pendeta sebagai pemimpin? Kami juga manggil dia Pak Pendeta. Engkau pernah memanggil seseorang sebagai pemimpin? Jawab saja. Jangan putar lagi. Di sini engkau mau putar tidak bisa. Tidak. Engkau tidak pernah mengatakan presiden sebagai pemimpin yang memimpin bangsa ini. Iya, dia pemimpin. Kalau begitu engkau sudah melanggar apa yang barusan kita baca. Jangan menganggap seorang pemimpin di atas bumi ini. Siap, Karena satu Romo, siap. pemimpin saja yaitu Yesus. Karena itu ayat engkau tidak bisa potong. Saya tahu bahwa engkau mau potong hanya di Bapa saja tadi. Enggak berpikir ke situ, Pak Romo. Tidak. Ya sudah Tidak sampai ke selesai. situ. Ya tidak, logikamu saya tahu sebenarnya. Engkau hanya merujuk di ayat 9, ayat 8, ayat 9. Saya mengerti. Tidak usah cemas. Pertanyaan begini bukan pertama kali dalam hidup saya, oke? Menjebak dengan kata-kata itu, oke? Siap. Yo. Masih ada lagi, Royko? Ya, hanya itu aja, Romo. Terima kasih sudah Oke, menjelaskan. selamat datang ya. Oke, tanya saya tidak apa. Hanya tadi, makanya itu pertanyaan tidak bisa Dia harus ditutup di dalam konsep Bapak. Oh, jangan panggil Bapak. Kalau itu saya bisa Bapak, saya tidak bisa panggil. Berbahaya. Siap, Romo. Royko, pertanyaan saya kepada engkau. Injil mengatakan jika mata mau berbuat dosa, cungkilah. Engkau berapa kali engkau dosa dengan engkau mata? Banyak kali, Romo. Lalu kenapa masih punya mata sampai sekarang? Berarti engkau tidak ikut Injil. Begitu kan? Jadi lucu, makanya kalau tafsir hanya seperti itu berbahaya. Iya. Kami juga di sini, Romo, mohon maaf ya kalau misalkan ada juga kami pendeta kami juga di sini berkhotbah, dia juga ambil keseluruhannya. Ada juga yang mungkin yang di luar dari mungkin yang saya tahu ya. Mungkin ada yang mungkin yang ambil satu-satu ayat. Tapi kalau kami dijelaskan sesuai ada di kitab itu. Misalkan. Oke, Royko, pertanyaan saya, kalau penjelasan tentang semua kitab suci yang ada dalam kitab suci? Maksudnya siapa pendetanya? Iya, pendetamu menjelaskan semua yang ada dalam kitab suci. Saya mau tanya nih. Iya, tentang sejarah-sejarah juga gitu bagaimana. Oke, pertanyaan saya, Royko, berapa kali di dalam kultus Protestan kalian membaca Kidung Maria? Kalau di kita sih kurang. Cuma kalau misalkan untuk Maria, kami menghormatinya gitu. Iya, Karena dia- tidak, bukan soal menghormati Maria. Berapa kali kalian membaca Kidung Maria karena ada dalam kitab suci? Kayaknya enggak sih kalau. Berarti tidak baca semua kitab suci. Jadi kasih tahu salam untuk pendetamu, jangan lupa baca Kidung Maria karena ada dalam kitab suci, oke? Lukas 1 ayat 46 sampai 55, oke? Di Lukas ya, Lukas. Iya, Lukas. Lukas Ya, 1 nanti suruh berapa? pendetamu baca itu bahkan Kidung Maria supaya mengerti tentang Mariologi, oke? Oke. Karena ada dalam kitab suci. Ada. Iya, tapi tidak pernah dibaca kan jadi lucu. Nanti Nah, suruh kebanyakan- pendetamu khotbahkan itu. Dengan khotbahkan juga peran Maria di dalam
mujizat pertama Yesus di Yohanes 2. Oke, Lukas yang lain berapa, silakan. Rom? Itu Yo. berapa, Pater? Lukas Tidak hanya 1 berapa? untuk PR dia. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Oke. Yo. Tentang Kidung Maria, jiwaku memuliakan Allah. Karena Allah juru selamatku, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Oke. Jadi Royko di situ bilang segala keturunan akan menyebut Maria berbahagia. Ini ya nyanyian pujian Maria ya. Iya, makanya Kidung Maria itu berapa kali seorang pendeta berkhotbah tentang Kidung Maria. Kalau Oke. aku belum pernah ya. Boleh Romo ya, siap. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Ya. Baca, Pak. Nggak pernah. Pak Tidak usah Roy, baca. Oke, mau baca. Berapa kali pendeta baca Kidung Maria? Dia akan ada dalam kitab suci. Silakan dibaca. Jadi Lukas 1 46, ayat 46. 46 sampai 56 ya. 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia memberikan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Oke, sudah. Royko, ayat itu banyak di dalam kitab suci omong tentang Bunda Maria, oke? Oke. Kalau kalian punya kitab suci yang sama, perjanjian baru, bacalah juga. Jangan hanya suruh pendetamu, jangan hanya ambil baca yang sesuai, yang mendukung, sedangkan yang tidak mendukung nggak dibaca, oke? Oke, terima kasih Romo sudah menjelaskan ya. Mohon maaf ya kalau sudah salah-salah kata Romo. Enggak. Sabda itu seperti di dalam Ibrani 12, Ginting 12 ayat 14. Sambil belajar juga aku Romo. Yo, tidak apa. Selamat datang. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang pertama, itulah perjuanganmu, Royko. Yang pertama, berusaha supaya baik dengan semua orang, oke, Royko? Oke, siap. Mantap Romo. Dan jangan lupa untuk kejar kekudusan, karena tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah. Kekudusan itu mulai dari mana? Matius 5 ayat 8. Mulai dari dalam hatimu. Iya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oke, Royko, berjuang ya. Berjuang dari dalam hatimu. Ya, itu juga menjadi ayat andalan aku Romo. Mantap Karena apa? Romo. Karena kalau hatimu tidak ada kasih, di situ engkau menyangkal Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Tolong. Kalian baku bagi yang di atas. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam hatimu ada kasih sebagai karunia Roh Kudus. Karena itu jika hatimu isi dendam, isi curiga, isi yang berbahaya sekali. Nanti bagaimana dengan pengudusan, oke? Oke Romo. Kalau Yakobus ayat 26 itu bagus lah itu Bang Romo. Ya silakan, tapi jangan lupa baca ayat 26. Oke, siap. Silakan. Yakobus 1:26 untuk dia dulu, jangan lupa ayat 27. Agama yang murni nanti. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekarang ibadah yang murni ayat 27. Makanya engkau jangan hanya baca ayat 26, 27 akan menjelaskan agama itu ibadah yang murni itu apa. Ibadah yang murni dan yang tak bercatat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Royko, makanya ayat kau jangan baca tertutup, baca semua, oke? Engkau jangan tutup di ayat 26, 27 kau tidak baca. Ibadah, omong tentang ibadah ayat 26. Tapi ibadah yang murni adalah kunjung janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Dan menjaga agar dirimu tidak dicemarkan oleh dunia. Oke? Oke. Oke, itu aja Romo. Terima kasih. Yo, Royko, selamat datang. Oke. Ya, Selamat ini datang. nih yang bilang teman-teman bilang saya berkelahi dengan Protestan. Saya tidak berkelahi dengan Protestan, saya itu sayang mereka. Kalau mau tanya tentang itu, kita jelaskan ke kitab suci kepada mereka, toh. Ya, kalian bilang saya berkelahi terus dengan Protestan itu di mana? Kalau datang ya, kalau Protestan yang datang langsung teriak memang susah. Kalau seperti Royko begini kan baik. Oke, yang lain di sini, Suster Maria, Suster kah ini?